Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafriad. Saya mahasiswa Taruna Bakti. Saya dari jurusan manajemen. Sedikit cerita, di awal 2025 saya mulai melek akan apa itu pentingnya personal branding. Jadi, personal branding ini adalah cara orang lain mengingat kita dan melihat kita menjadi orang yang seperti apa. Dan media sosial menjadi etalase utama personal branding di era modern. Masih berkaitan dengan personal branding, kali ini saya akan sedikit memberikan materi tentang digital identity. Jejak digital kita bisa menjadi CV. Digital saat ini, dunia nyata dan dunia maya tidak lagi terpisah. Apa yang kita lakukan di dunia maya akan sangat berdampak sekali pada apa yang akan kita dapatkan di dunia akademik dan di dunia profesional. Inilah yang disebut dengan digital identity atau identitas digital. Identitas digital adalah terbentuk dari aktivitas digital kita yang kita lakukan selama kita bersosial media. Dilihat dari cara kita berkomentar di postingan orang lain, dari cara kita men-share konten yang kita bagikan, apakah konten tersebut memberikan dampak positif bagi orang-orang yang mengkonsumsinya, apakah akan memberikan dampak negatif bagi mereka yang melihatnya. Berbeda dengan personal branding di dunia nyata, personal branding di dunia maya seringkali terbentuk oleh seiring dengan berjalannya waktu. Yang perlu kita sadari adalah jejak digital ini bersifat permanen. Sekali saja kita mengunggah sesuatu di internet, akan sangat sulit untuk benar-benar menghapusnya. Oleh karena itu, setiap aktivitas digital yang kita lakukan secara tidak langsung membangun citra kita di mata orang lain. Dalam konteks profesional, digital identity dapat diibaratkan sebagai sebuah CV tidak langsung. Survei membuktikan 80% para rekrutmen melakukan background verification atau verifikasi digital. Dan hal pertama yang diverifikasi adalah jejak digital. Jika CV pada umumnya berisikan pengalaman pekerjaan kita, pengalaman pendidikan kita, dan lain halnya, maka digital identity menunjukkan karakter, etika, dan kepribadian kita secara nyata. Di era modern saat ini, perusahaan, institusi, bahkan sampai dengan lingkungan akademis akan melihat dulu sosial media seseorang sebelum seseorang tersebut diberikan kepercayaan atau kesempatan untuk bekerja atau berkuliah, mendapatkan beasiswa, contohnya di suatu institusi tersebut. Salah satu contohnya dari konten yang kita sebarkan di sosial media. Apakah konten tersebut mengandung pesan-pesan positif ataukah kita men-share konten-konten yang bersifat provokatif? Konten-konten yang bersifat provokatif, orang-orang yang men-share konten bersifat provokatif umumnya akan dicap sebagai orang-orang yang kurang beretika. Inilah alasan mengapa jejak digital dapat menjadi CV. Bukan sekedar CV dalam bentuk dokumen, namun CV dalam bentuk perilaku dan sikap kita dalam berdunia maya. Disinilah peran penting etika profesi. Etika profesi sangat penting dalam mengajarkan kita cara untuk beretika dalam profesional, mengajarkan kita moral dan tanggung jawab. Sebagai mahasiswa, poin-poin tersebut sangat penting bagi kita terapkan di dunia nyata maupun di dunia maya. Mengelola digital identity bukan berarti kita tidak bisa berekspresi di sosial media. Namun harus kita imbangi dengan konten-konten yang positif dan tentunya dengan etika dan tanggung jawab. Media sosial dapat dimanfaatkan sebagai platform untuk kita men-share hal-hal positif. Salah satu hal yang sedang saya branding di sosial media milik pribadi saya adalah keseharian saya sebagai atlet. Di pagi hari saya berlatih, lalu setelah latihan saya pergi ke kampus dan lain halnya. Kalian juga bisa membranding diri kalian menurut
berdasarkan hobi-hobi yang kalian sukai. Apakah itu olahraga, apakah itu membaca, dan lain-lain halnya. Jika di antara kalian masih bingung, dari mana sih kita ingin mulai personal branding ini? Saran saya, mulailah dari hal yang kalian sukai. Apabila masih bingung tentang apa yang kalian sukai, cobalah dengan hal-hal positif yang sedang tren saat ini. Mungkin orang-orang akan membicarakan tentang bahwa kita ini FOMO, ikut-ikutan tren dan lain halnya, tapi menurut keyakinan saya pribadi, selagi tren dan kegiatan-kegiatan yang sedang FOMO itu masih dalam taraf positif, kenapa tidak? Contohnya dalam fenomena pelari culture, mungkin jika kalian tahu, menurut saya orang-orang yang FOMO ikut komunitas-komunitas berlari itu tidak apa-apa gitu. Selagi kegiatan yang mereka lakukan positif, jadi ya untuk apa harus malu gitu. Salah satunya itu, jika misalkan setelah kita coba untuk kegiatan yang sedang tren di saat ini, contohnya lari, terus kita menyukai kegiatan tersebut, kita bisa jadikan itu sebagai personal branding kita di sosial media. Atau mungkin membaca buku, salah satu dari kalian sedang suka membaca buku, itu juga bisa jadi personal branding kita. Sebagai orang yang suka membaca buku, kita membagikan kutipan-kutipan di dalam buku, menulis tulisan-tulisan kita lalu kita sebarkan di sosial media. Itu salah satu contoh kita mempersonal branding diri kita. Nah, di saat ini selain berlari, saat ini sedang tren fenomena olahraga padel. Ya, walaupun olahraga ini termasuk olahraga yang mahal, namun menurut saya, selagi kita mampu dan kita ingin melakukannya, mencobanya tidak masalah gitu. Kita coba saja. Oke, jadi sangat penting bagi kita untuk mengetahui hal apa yang kita sukai. Jika kita sudah mengetahui hal apa yang kita sukai, ini bisa menjadi modal utama dalam kita melakukan personal branding. Karena personal branding ini akan sangat penting dan akan sangat berpengaruh jika kita ingin terjun ke dunia profesional. Atau salah satu dari kita ingin mendaftar beasiswa, tentu saja personal branding di sosial media ini akan sangat menentukan kesuksesan kita dalam mendaftar beasiswa tersebut. Mungkin sekian saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.